Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Ramadhani, NIM 23210058, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa Gat Sempena. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan Scrum. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, sejarah Scrum. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, diagram alur. Dan yang terakhir adalah contoh perangkat lunak yang menggunakan metode Scrum. Yang pertama adalah pengertian Scrum. Pada dasarnya, Scrum adalah cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Scrum sendiri menggunakan pendekatan dari metode lain, yaitu Agile. Agile mengacu pada seperangkat metode dan praktik berdasarkan nilai dan prinsip yang diungkapkan oleh Agile Manifesto. Hal itu mencangkup seperti kolaborasi, pengorganisasian yang dilakukan sendiri atau member tim, dan tim yang lintas fungsi. Scrum juga merupakan kerangka kinerja yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang tangkas. Scrum juga telah diterapkan di domain lain, misalkan manufaktur, operasi, pendidikan, pemasaran, keuangan, akuntansi, dan gereja. Oke, next, yang kedua adalah sejarah Scrum. Scrum merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang memiliki sejarah panjang, mulai dari istilah yang diperkenalkan oleh pakar bisnis Jepang hingga penerapannya oleh Jeff Sutherland and Ken Swaber. Istilah Scrum diperkenalkan di tahun 1986. Hirotaka Takeuchi dan Ikujiro Nonaka, dua pakar bisnis Jepang, memperkenalkan istilah Scrum dalam artikel berjudul New Product Development Game di Harvard Business Review. Dan kemudian Scrum diperkenalkan kepada tim pada tahun 1993 oleh Jeff Sutherland, John Comniotales, dan Jeff McKenna. Dari hasil Corporation menghadapi ide-ide dari makalah Takeuchi dan Nonaka. Selanjutnya, Scrum diperkenalkan di OPSLA 95 oleh Jeff Sutherland and Ken Swaber, memperkenalkan Scrum di OPSLA 95. Lalu kemudian tahap selanjutnya, Scrum of Scrum pertama kali diterapkan pada tahun 1996 oleh Jeff Sutherland dan Ken Swaber untuk mengordinasikan 8 unit bisnis. Dan selanjutnya, setelah tahap itu, Scrum Aliansi didirikan pada tahun 2001. Scrum Aliansi itu didirikan oleh sekelompok visioner yang berkomitmen terhadap gerakan Agile. Setelah itu, Ken Swaber yang mendirikan Scrum telah meninggalkan Scrum Aliansi pada akhir tahun 2009. Dan selanjutnya tahap sejarah terakhir adalah The Scrum Guide, diterbitkan dan diperbarui sejak tahun 2009. Diperbarui oleh Swaber dan Sutherland. Dan next, sekarang kita akan membahas kelebihan Scrum. Yang pertama, mudah beradaptasi dan fleksibel. Yang kedua, cocok untuk berbagai situasi dan lingkungan yang tidak memiliki persyaratan yang jelas. Yang ketiga, mendorong pendekatan kreatif. Yang keempat, tim berukuran kecil hingga komunikasi lancar, biaya berkurang, dan anggota tim saling memberdayakan. Yang kelima, pekerjaan berbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keenam, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan. Dan yang terakhir adalah dapat menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Sekarang next, di kekurangan Scrum. Yang pertama, Scrum tidak cocok untuk proyek yang membutuhkan prediktabilitas dan rencana yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua, tidak begitu bagus untuk perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, seringkali menyebabkan perluasan cakupan karena tidak adanya tanggal akhir yang pasti. Yang keempat, peluang kegagalan proyek tinggi jika individu tidak berkomitmen atau kooperatif. Yang kelima, mengadopsi kerangka Scrum dalam tim besar merupakan suatu tantangan. Yang keenam, rapat harian terkadang membuat anggota tim frustasi. Dan yang terakhir adalah proses identifikasi tugas masih cukup sulit dilakukan. Setelah membahas kelebihan dan kekurangan Scrum, sekarang kita akan membahas alur Scrum. Berikut adalah gambaran umum proses dalam Scrum, diwakili dalam teks. 1. Produk backlog atau daftar semua fitur dan kebutuhan. Yang kedua, sprint planning atau menentukan backlog yang akan dikerjakan dalam sprint. Yang ketiga, sprint pengembangan fitur dalam waktu tertentu, biasanya 2-4 minggu. Yang kelima, daily scrum, pertemuan harian atau memantau proses. Yang kelima, sprint review, menampilkan hasil sprint kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah sprint retrospektif atau evaluasi proses dan pencarian cara untuk perbaiki di sprint berikutnya. Dan ini adalah salah satu contoh diagram alur Scrum.
Next, ke pembahasan terakhir, di sini ada contoh perangkat lunak yang menggunakan metode Scrum. Ada Spotify, yang menggunakan Scrum untuk mengelola pengembangan produk musik dan layanan streaming. Ada Zalando yang memanfaatkan Scrum dalam pengembangan platform e-commerce mereka. Yahoo menerapkan Scrum dalam pengembangan beberapa produknya. Google, Scrum digunakan untuk pengembangan berbagai produk seperti Android, Google Search, dan Google Code Platform. Ada juga Microsoft, Scrum diaplikasikan dalam pengembangan Windows, Office, dan Azure. Dan terakhir ada Amazon, Scrum menjadi bagian integral dari proses pengembangan AWS dan berbagai layanan e-commerce mereka. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Sekian, terima kasih.